Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya akan membahas kembali analisa saham Akra ya atau AKR Korporindo yang sudah pernah saya bahas per tanggal 27 Juli 2023. Ya, per hari ini tanggal 3 Juni harganya di 1605. Seperti biasa nanti kita akan update dari 5 parameter yaitu dari kinerja harga sahamnya, fundamentalnya, seasonality, bendermologi, dan technical, terutama yang saya pernah review di video saya sebelumnya akan kita review, dan kemudian pola technical saham kedepannya. Oke, ini kinerja harga saham sejak IPO ya. Ini IPO sudah cukup lama, tahun 94 dengan harga 4.000. Stock split 3 kali. Jadi di video saya yang sebelumnya ini salah ya. Stock split yang 96 tidak terikot. Jadi ini yang betul adalah 80, dan prosentasenya juga salah di video saya yang sebelumnya. Harusnya hanya 500%, tapi ini saat ini 2006% ya sejak IPO. Kemudian untuk kinerja harga sahamnya 10 tahun terakhir, kalau kita lihat ini masih banyak yang floating profit ya. 6 bulan terakhir, 1 bulan, 3 bulan ini masih floating minus ya. Di tahun 2024 sendiri ini sampai per hari ini sudah naik 8,81%. Harganya pernah tertinggi di 1865, terendahnya di 1255. Kalau kita lihat di sini harganya ini cenderung di tengah-tengah, lebih mendekati ke harga tertingginya. Ini profil company-nya ada di Jakarta Barat. Webnya kalau teman-teman pengen cek lebih detail ini perusahaannya seperti apa, dia bidang usahanya adalah di perdagangan dan distribusi BBM dan bahan kimia dasar. Ya, jadi overall dia ini perusahaan logistik dan solusi supply chain ya. Ini struktur kepemilikannya ya per tanggal 31 Desember 2023. Ini PT Arta Kencana Raya Tama dimiliki oleh masyarakat juga ya, dan ini adalah dua pengendali yang juga sebenarnya memiliki secara langsung maupun tidak langsung lewat PT Arta Kencana Raya Tama. Nah, ini adalah perkembangan AKR dari waktu ke waktu ya, dimana dulu itu awalnya dia mendistribusikan kimia dasar ya, ada klor, alkali, soda es, dan bahan kimia dasar lainnya. Dan dia waktu itu adalah market leader dalam distribusi bahan kimia dasar. Kemudian sejak 2005 itu dia mulai menjadi distributor energi atau petroleum ya, atau bahan bakar ya. Dia mendistribusikan ini B35 diesel ya. Kemudian marine fuel oil dan bensin. Kemudian sejak 2013 dia berkembang lagi ya, mendirikan kawasan industri ya, bekerja sama dengan swasta dan Pelindo. Ya, ini merupakan kawasan industri dan pelabuhan terpadu yang terbesar ya. Ini adalah kawasan industri yang terintegrasi. Ini juga zona ekonomi khusus ya. Ini khusus untuk sektor teknologi dan manufaktur namanya, ada di Gresik ya. Dan dari kawasan industri ini dia juga menyediakan energi bersih dan utilitas terpadu dari kawasan industri. Jadi selain dia menjual tanahnya, dia juga memberikan layanan ya untuk kayak apa? Kayak recurring income gitu ya, ada pelayanan yang memberikan fasilitas air, kemudian listrik gitu ya, teman-teman ya. Dan ini fokusnya adalah solusi logistik dan rantai pasok yang efisien untuk energi dan bahan dasar industri. Ya, kira-kira seperti itu. Dan kalau kita cek ya, paling besar memang kita lihat pendapatannya masih dari perdagangan atau distribusi dari bahan bakar minyak. Ya, ini mendominasi sekali. Kemudian kimia dasarnya yang dulu sudah dari awal ini sudah tersalib dari bahan bakar minyak karena memang kebutuhan BBM lebih tinggi ya. Kemudian ini ada pabrikan juga, kemudian ada jasa logistik, ini nggak terlalu besar nontonnya, hanya 218 miliar dibanding ini totalnya 9 triliun. Kemudian untuk kawasan industri kalau kita lihat ini juga masih kecil ya, secara penjualan, dan ini adalah tadi ya listrik dan utilitas lainnya juga masih sangat kecil ya, baru 30 miliaran secara pendapatannya. Nah, kalau kita lihat dari sisi pendapatan tadi masih besar di trading, dan kalau kita lihat secara labanya per segmen ya ternyata masih disumbang cukup lumayan dari distribusi trading.
ya, BBM tadi ya 541 miliar di kuartal 1 2024. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa meskipun dia apa mendistribusikan minyak, tapi ini tidak terpengaruh dengan harga minyak ya, karena dia semuanya pass through ya, dia pokoknya cuma terima komisi gitu ya. Jadi dia tidak beli kemudian jual ya, pokoknya di pass through aja, didistribusikan, semua biaya dibebankan ke produsen ya. Jadi dia hanya pass through saja teman-teman ya. Jadi harga minyak mau naik mau turun itu tidak terpengaruh dengan labanya dia. Ya, kemudian ini ada pabrikan, ini kecil, dan logistik juga kecil. Yang menarik adalah kawasan industrialnya ini teman-teman ya, yang cukup mendominasi ya, dua terbesar kedua, dan labanya ya ini mungkin bisa mendekati ke sini teman-teman ya, 182 miliar, cukup besar. Kita cek kinerjanya teman-teman ya. Nah, kalau kita cek kinerjanya ini dari 2008 ini memang naik terus ya, naik terus. Ini annualized-nya tapi turun ya, tertinggi di 2022. Nah, 2023 pendapatan turun tapi labanya naik, dan ini 2024 diannualize-kan lah, pendapatannya turun lagi dan labanya turun dibandingkan 2023 tapi masih lebih tinggi dibandingkan dari 2022. Nah, kalau kita lihat struktur pendapatannya ini naik dan turun teman-teman ya, naik dan turun ya. Karena memang ya tadi ya, ini bisnisnya kan yang pertama perdagangan distribusi BBM, kemudian dia ada penjualan kawasan industri ya, yang mestinya itu tidak stabil ya, kadang ada penjualan, kadang tidak gitu, seperti itu teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat ya, ini secara detail di kuartal satunya pendapatannya turun ya, dari 10,9 triliun menjadi 9,8 triliun saja, atau turun 10,5%, dan labanya juga turun 3,8% ya, labanya turunnya tidak terlalu signifikan ya di kuartal 1 ini. Nah, kalau kita cek secara valuasi ini saat ini ada di PBV 2,71, di mana rata-ratanya di 2,68. Jadi ini masih ya di rata-rata, di perdagangan di PBV rata-rata teman-teman ya, harga rata-rata. Kemudian untuk pernya, ini pernya masih lebih rendah dibandingkan rata-ratanya, di mana rata-ratanya biasanya di perdagangan di per 17, sekarang ada di per 13,5 ya. Jadi secara per ini masih lebih rendah dibandingkan rata-rata. Untuk earning yield juga ini masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata ya, di mana rata-ratanya di perdagangan di earning yield 6,5%. Saat video ini dibuat ada di 7,4 ya. Jadi ini masih terbilangnya mahal ya teman-teman ya, karena di bawah 10%. Nah, ini adalah harga wajarnya untuk metode menggunakan earning yield 10-15%, di mana kita kalau pengen membeli suatu perusahaan mestinya bisa memberikan return 10-15% per tahun ya, dari uang yang kita keluarkan, bukan dari ekuitas perusahaan. Ya, jadi menggunakan metode ini harga wajarnya ada di 792 sampai 1.200-an. Ya, harga saat ini lebih mahal 35 sampai 103% teman-teman ya. Ini tidak memandang pertumbuhan teman-teman ya, tidak memandang pertumbuhan, mengabaikan pertumbuhan ataupun penurunan berdasarkan data saat ini. Dan kalau kita lihat ada 16 analis yang merating untuk Akra ya, dari 16 ini 15-nya buy, sell 1 ya, yang hold nggak ada ya. Jadi 15-nya buy, sell-nya 1 teman-teman ya. Average-nya ada di harga 2000. Jadi harga ini masih lumayan gap-nya teman-teman ya. Masih ada 400 atau sekitar 25% dari target rata-rata yang diberikan oleh analis. Nah, untuk dividen ini rutin membagi dividen dengan yieldnya cukup lumayan ya. Tahun terakhir 2024 ini karena dia membagikannya setahun beberapa kali, jadi ini dilihat yang F aja teman-teman, yang jenisnya final aja 7,53% ya. Kemudian ini 4,98% ya, kisaran itu teman-teman ya. Yang final-final 2,84%, ini pernah 19%, pernah tinggi ya. Kemudian 5,65% ya, kisaran seperti itu setahunnya untuk dividen. Dan untuk dividen di tahun 2025 ke depan dengan berdasarkan data per kuartal 1 2024, di mana annualized-nya 119, ini mirip-mirip dengan 2022, mungkin akan memberikan sama ya, 60%. Jadi saya memprediksi 2025 jika kinerjanya masih sama ya, sesuai dengan annualized ini, maka akan membagikan kira-kira 71 dengan harga saat ini itu 4,4%, meskipun ini masih sangat jauh ya. Dan pastinya nanti akan ada interim teman-teman ya, pasti akan interim. Jadi kalau teman-teman mau ambil dividennya Akra ya jangan nunggu tahun depan, karena dia pasti baginya nggak satu kali ya, dia pasti interim, ada interimnya.
Oke, kemudian untuk secara kesehatan finansial ini bagus ya, quick ratio-nya di atas 1, current ratio di atas 1, debt to equity ratio juga di bawah 1 teman-teman ya. Secara pernah di atas 1 hanya tahun 2013, setelah itu turun terus. Nah, untuk seasonality sendiri ini berpotensi naik sebenarnya di bulan Februari ini juga naik. Kemudian nanti di atas 60% ada di bulan Desember ya teman-teman ya. Nah, yang lainnya ini di Mei kemarin turun ya, memang turun. Juni, ini Juli sampai Oktober ya cuma kisaran 60% probabilitasnya untuk naik ya. Kemudian untuk bandarmologi struktur saham tadi kita sudah cek sedikit ya di awal bahwa ini dimiliki oleh PT Arta Kencana Raya Tama. Dan ini ada dua pengendali, di mana dua pengendali ini juga adalah owner dari PT Arta Kencana Raya Tama ya. Jadi dia Pak Haryanto dan Pak Sugiarto Adikusumo ini merupakan pengendali tidak langsung dan langsung di sini teman-teman ya. Kemudian ini adalah komisaris dan direksi, masyarakatnya 35,5% ya teman-teman ya. Total lembar sahamnya ada 20 miliar. Kita lihat peran investor asing di saham ini ya cukup tinggi di atas 30% rata-rata sejak 2022. Namun kalau kita lihat dia tidak seragam ya. Januari beli, Februari jual, Maret beli, April beli, Mei jual, ini beli lagi ya. Jadi tidak sulit untuk diprediksi ya, tidak runtut seperti ini ya. Tahun 2024 ini ya. Ini di mana sebelumnya ini jual terus ya. Beli sedikit, jual lagi ya. Ini Juni baru 1 hari dan ini masih akumulasi ya, harganya naik. Kemudian untuk investor retail ya, kepemilikan retail ini masih April ke April ya, karena data Mei nanti baru keluar sekitar tanggal 10 Juni. Untuk holdernya ini bertambah 1432 setahun terakhir dari April ke April ya, dari Maret ke April bertambah 6469. Jumlah lembar sahamnya pun juga bertambah ya. Jadi secara overall ini sebenarnya sedang distribusi ya, kalau kita melihat dari sini ya teman-teman, sedang distribusi. Average per share-nya dan value per holdernya juga turun ya. Jadi yang masuk ini lebih kecil dibandingkan existing, tapi ini turunnya nggak begitu signifikan ya. Jadi ini mirip-mirip ya, 88 juta. Yang paling banyak turunnya ini di Maret ke April ya, yang rata-ratanya sangat jomplang atau jauh dari rata-rata existing 88 juta. Ini yang masuk per investornya 469, per investornya 33,4 juta. Ya, jadi ini secara overall kalau kita lihat dari investor retail lokal, overall masih sedang ada distribusi dari jumlahnya ya. Kemudian untuk perpindahan struktur sahamnya selama setahun terakhir kita lihat dari sini, Mei garisnya mulai dari sini kemudian di close di atas ini ya. Mestinya kalau secara garis ini sedang terjadi akumulasi, namun secara bandar detektor ini terlihat netral, dan secara broker summary ini juga terlihat seimbang ya, atau netral ya. Kita akan lihat lebih detail di data ini ya, dari Mei ke Mei. Ini data terbaru ya, baru rilis hari ini. Kalau kita lihat dari sini local ID selama setahun terakhir betul ya masih membeli atau masih distribusi. Tapi kalau kita lihat ya teman-teman ya, Mei ke Mei ternyata perannya kecil sekali, hanya 0,1% ya. Jadi sebenarnya ini nggak sulit ya untuk dijadikan acuan, karena dia pergerakannya tidak signifikan ya. Ini lebih cenderung dari pemain besar ke pemain besar lainnya teman-teman ya. Kita lihat yang buang cukup banyak di sini adalah foreign IB misalnya, kemudian foreign CP ya, kemudian foreign OT ya, foreign others. Yang beli paling banyak siapa sih? Ada local insurance, ada local corporate, ada local pension fund, dana pensiun ya. Jadi ini cuman perpindahan dari dana besar lain ke dana besar lain, di mana local ID ini numpang saja ya. Jadi kesimpulannya ini netral teman-teman ya, tidak ada distribusi atau akumulasi yang secara masif ya. Kebetulan saja ini local ID-nya juga bertambah, jadi terlihat sedang distribusi dan jumlahnya juga bertambah. Nah, untuk di bulan April sendiri ke Mei, kita lihat local ID masih cenderung membeli. Ini IS masih membeli, lokal CP membeli, pensiun jual sedikit ya. Ini yang tadi foreign OT masih jual, foreign IB juga masih jual ya, foreign CP juga masih jual. Jadi masih terjadi perpindahan antara uang besar ke uang besar lainnya saja ya. Local ID di sini cuma numpang aja. Nah, untuk
di bulan Mei ini karena di bulan Juni ini, sorry, karena baru 1 hari, maka datanya sebenarnya belum valid sekali ya. Tapi kalau kita lihat di sini ya sedang big distribution, kita lihat dari broker summary juga sedang ada big distribution ya teman-teman ya. Di sini harganya hari ini naik tipis, tapi ini terkoreksi sempat naik ya. Nah, ini kita akan review pola technical di video saya yang sebelumnya, di mana waktu itu harganya ada di 1430 ya, dan saya memprediksi dia akan naik ke 1602 ya. Dan di sini teman-teman ya, waktu itu saya sudah prediksi di sini, saya memprediksi akan naik ke 1600 dan betul dia naik ke 1600, namun ternyata waktunya jauh lebih lama ya, memakan waktu lebih lama. Ya, ini sempat turun dulu, kemudian naik. Dia di sini ranging dulu, baru naik 1600, kemudian dia baru naik ke 1800. Dan di sini saya tetap melakukan backtest ya, meskipun sebenarnya nggak cocok metode ini diterapkan di Akra. Kenapa? Karena tadi kita lihat di sini tuh sedang terjadi setahun terakhir perpindahan dari uang besar satu ke uang besar lainnya ya. Jadi tidak tergantung dengan retail, tapi tetap saya akan backtest menggunakan metode kita melawan mayoritas retail lokal di sini ya. Data yang digunakan adalah data seperti ini teman-teman ya. Ya, data seperti ini yang saya gunakan ketika investor retail membeli, berarti kita melawannya. Jadi kita menjual. Di saat investor retail menjual, kita melawannya, berarti kita posisinya membeli. Ya, buat teman-teman yang pengen bisa memiliki data seperti ini, diupdate terus setiap bulan. Seumur hidup cukup bayar 1 kali. Teman-teman bisa cek ya video penawaran data itu di deskripsi video ini ya. Dan ini adalah hasil backtestnya teman-teman ya. Hasil backtestnya trading di sini ini masih profit tipis ya, cuma 1% ya di awal. Anggap aja ini saya backtest tahun terakhir aja ya, nggak panjang-panjang ke belakang. Data yang terbaru tahun terakhir, beli di sini berarti investor retail lain jual. Di sini investor lain beli, saya jual, saya rugi 7,8%. Di sini karena saya nggak punya barang, di sini investor retail lokal masih beli, saya waiting ya, saya diem aja karena investor retail lain beli, saya nggak punya barang, berarti saya nggak bisa jual kan, waiting. Di sini investor retail mulai jual ya, berarti di awal sini waktu saya terima data tanggal 2 Oktober, saya beli di 1515. Terus saya terima data lagi di bulan depannya 1 November, ternyata di sini investor retail lokal beli, jadi saya jual, rugi lagi 0,6% ya. Kemudian ya ini memang sedikit berbeda ya kalau kita cek dari BBRI, BTPN, bank-bank ya. Karena apa tadi, ini sebenarnya sedang netral teman-teman ya. Jadi sedang netral posisinya, investor retail lokal sebenarnya sedang ikut-ikutan saja. Ya, saya lanjutkan ya. Di sini buy 1435, kemudian sell di sini karena ini investor retail lokal beli lagi di sini investor retail lokal jual, di sini investor retail jual, saya beli. Di sini investor retail lokal beli, saya jual di sini ya. Seperti itu terus ya. Di sini untung, kemudian ini rugi, dan terakhir per hari ini itu waiting. Karena apa? Karena di bulan Mei itu investor retail lokal membeli saham ini kembali. Ya, meskipun ya ini sia-sia ya, nggak sia-sia ya, menghabiskan waktu ya teman-teman ya dengan metode ini. Berarti metode ini kalau di backtest di saham Akra tidak menguntungkan. Jadi jangan trading menggunakan metode melawan mayoritas retail lokal di saham Akra. Karena apa? Karena posisinya sedang netral setahun terakhir ya secara bandarmologi. Nah, ini pola teknikal saham kedepannya ya. Saya mulai saat ini coretannya saya taruh di Stockbit saja supaya saya nggak perlu buka materi di tahun lalu ya. Ya, jadi ini saya memprediksi akan turun ya karena ini posisi waiting ya. Posisi waiting berarti kan investor retail lokal sedang membeli ya di sini ya. Biasanya melanjutkan, potensi akan turun ke 1450 dan bulan depan mungkin akan kembali lagi ke 1605 ya. Per hari ini 54 miliar likuiditasnya. Ya, jadi kira-kira seperti ini teman-teman ya. Terakhir kita akan masuk ke risamnya ya. Untuk kinerja jangka panjangnya tadi naik, kinerja jangka pendeknya turun, valuasi mahal, rutin bagi dividen dengan forecastnya 2025 4,4%. Untuk seasonality berpotensi naik di atas 60% di bulan Februari dan Desember. Dan untuk bandarmologi Mei ke Mei tadi netral ya teman-teman ya. Kemudian 1-3 Juni atau per hari ini saja karena 1 sama 2 libur itu sedang terlihat distribusi baru 1 hari datanya. Jadi belum valid sekali ya. Kemudian technical ini sedang ranging aja di 1450 sampai 1865.
Ya, terakhir teman-teman disclaimer, jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah ya. Ini bukan ajakan jual atau beli saham Akra, silakan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri. Jadikan video saya ini hanya sebagai informasi pelengkap saja. Oke, semoga bisa bermanfaat video ini. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.